Halo semua, kita dari Mobil Selatan. Kali ini kita mau bahas Suzuki Jimny Caribbean. SJ413 SJ413 Caribbean ya. Jadi mobil ini sih diproduksinya itu mulai dari tahun 2004 sampai 2007 terakhir. Dan yang masuk di Indonesia itu semuanya CBU Thailand. Nah contohnya di belakang ini juga, ini kebetulan dapetnya di tahun 2006, warna silver. Ini warna original ya dari pabriknya. Kalau nggak salah sih yang original masuk ke Indonesia itu cuman warna silver sama hitam sih mostly kebanyakan. Oh, cuma dua ya? Cuman dua sih biasanya. Jadi kalau ada yang warna putih gitu, most likely sih repaint sih. Oh, most likely repaint. Jadi untuk yang umum bangetnya sih memang silver sama hitam. Nah sebenarnya mobil ini masuk ke sini itu banyak katanya sih banyak dipakai di pertambangan ya, di pertambangan. Tapi sebenarnya gue juga bingung sih kenapa dipakai pertambangan ya, soalnya kayak bagasinya sih kayak gedean Avanza sih sebenarnya buat bawa barang dibanding ini. Jadi baknya itu kayak nggak guna gitu sebenarnya, kecil ya, tanggung. Kalau di pertambangan mungkin buat bawa bekal tukang-tukangnya kali ya, jadi itu mobil bekal disebutannya kali ya. Mungkin. Jadi kalau yang di belakang ini sih mobilnya yang nggak standar itu cuman over fender sama roll cage ya, sama ada light bar di atas, itu nggak standar sih. Ya kalau dari mesinnya sih mobil ini sebenarnya cuman 1300 cc, udah injeksi. Itu dia tenaganya kalau nggak salah sih 90 HP apa 90 antara 90 sampai 100 HP lah ya. Kok bisa dibuat pertambangan ya? Udah pasti karena udah lah ya. Karena juga dia 4x4 kan. Yeah. Dia 4x4 dan kayaknya juga rasio giginya juga pasti kan nyesuaiin juga nih. Sebenarnya sih mobil ini banyak banget sih dipakai untuk off-road yang benar-benar cukup lumayan ekstrim ya, walaupun memang banyak sih spare part yang perlu diganti. Tapi kalau sekarang sih kita lihat mobil ini sih harganya sekarang udah mulai nggak masuk akal juga nih. Sekarang udah mungkin yang bagus banget aja tuh udah di atas 200 ya sekarang ya buat mobil gini. Sebenarnya mobil nggak begitu berguna sih karena dia bukan double cabin juga, dia kursi cuma 2 di dalam. Kebetulan lu sendiri pakai cuma buat ke McD drive-thru nih ya? Iya kebetulan gue cuma pakai buat ya paling ke McD lah ya, atau ke atau ke Indomaret lah ya. Gitu doang sih. Karena sayang juga nggak sih dipakai off-road, kondisinya masih cat ori semua. Sayang sih. Sayang ya. Secara general sebenarnya Caribbean tuh mobil yang cukup sayang ya untuk dipakai off-road ya, karena kalau kita ngomongin investasi ya harganya lagi gila nih, apalagi kalau masih original. Karena kan kalau off-road kan pasti mau nggak mau udah banyak yang harus kita ubah kan, kayak gitu. Nah sebenarnya bedanya mobil ini sama mungkin orang banyak yang bilang mirip sama Katana Long yang Katana Long BRI ya. Oh, yang BRI yang dulu katanya pakai pegawai BRI ya. Nah itu memang biasanya umum sih untuk Katana Long BRI itu di-convert jadi Caribbean. Jadi dia ganti atapnya pakai yang punya Caribbean. Nah itu sebenarnya di marketplace gitu banyak sih yang jual bisa di-convert. Nah kalau mau tahu yang asli itu biasanya kita bisa lihat di STNK sih. Di STNK-nya itu tulisannya memang SJ413 WK CAR 4x4 itu Caribbean. Gitu. Nah untuk ngomongin STNK nih, pajaknya mobil ini sebenarnya untuk 2006 ya hitungannya mobilnya pajaknya cukup lumayan ya, karena pajaknya di sini tuh masih sekitar 1,4 hampir 1,5 secara totalnya ya. Padahal mobil ini bukan kena progresif sih. Kebetulan mobil ini nggak kena progresif dan cc kecil padahal. Dan cc-nya kecil, mungkin karena 4x4 ya. 4x4 kan pajaknya agak lumayan. Kalau dari segi fitur, mobil ini itu nggak ada fitur sih. Cuma 4x4 kayak fiturnya. Jadi kalau bahkan central lock juga nggak ada sih. Jadi kalau lu pergi lu ngunci pintu yang sebelah nggak ngunci ya, kalau mobil lu masih ada masih bagus berarti ya. Barang-barang minimal. Berarti masih hoki lo. Tapi jadi ini mesti central lock, walaupun ya kalau ngomong sih keren sih, coupe kan, pintunya cuma 2. Technically ini coupe. Iya, coupe, pintunya cuma 2. Jadi lu masih kesana untuk ngunci, di sini buat ngunci. Sama power window dia belum ada sih, masih pakai tenaga otot. Window by power. Iya, window by power, bukan power window ya. Nah, untuk yang tadi seperti udah kita bilang sih, joknya kan nggak ada tuh yang belakang. Nah, kebetulan yang ini, gua nggak tahu kenapa gua dapetnya udah ada joknya, kayak kursi gereja. Nah, kalau ngomongin legroom, kecil banget berarti ya. Ya anjing gua aja agak kesempitan di belakang. Mungkin kecuali lu tiduran kali ya duduknya ya. Cuman enggak ada fitur safety sih kalau duduk belakang, enggak ada seatbelt. Mental deh ke depan udah. Ya paling banter nabrak dashboard lah, gitu doang lah.
Nah, untuk bedanya lagi sama mobil Katana yang long itu, dia bedanya di dashboardnya juga ya. Dashboardnya Caribbean itu juga beda bentuknya. Oke. At least kayak ada dashboard sih dibanding Katana biasa atau Jimny biasa ya. Yeah. Dan harga dashboardnya itu banyak yang jual dan itu harganya lumayan sih. Bisa di atas 5 juta sampai 8 juta ya. Wow, lumayan sih. Iya, lumayan banget sih. Makanya mobil ini sih memang lagi naik daun banget karena sebenarnya dulu waktu barunya itu kalau nggak salah harganya 115 juta. Di tahun 2006 ya? Di tahun 2004. 2004. Kalau nggak salah sekitar 110-115 juta on the roadnya baru. Cuman kayaknya emang karena jarang yang beli ya. Karena kan orang juga pasti mikir, ngapain beli mobil kayak gini kan ya. Orang kursi cuma 2, baknya nggak guna. Ya kan, jadi kolam renang aja itu kayak nggak cukup sih, itu buat mandi bebek juga nggak cukup sih sebenarnya. Jadi mungkin orang juga dulu jarang, dan pertambangan juga rata-rata pasti kan orang udah tahu, pasti rata-rata belinya pickup kalau nggak Hilux gitu-gitu lah ya, pasti yang lebih kita bisa akuin pasti jauh lebih bandel lah dibanding ini ya. Jadi ini memang mobil unik sih, makanya sekarang dimana orang itu suka pada cari mainan ya, ini bakal jadi mobil mainan yang sangat pas sih, karena purpose mobil mainan itu tuh biasanya nggak ada, cuma buat jadi mainan aja. Kayak lu sih, buat snack doang gitu ya. Karena buat tapi jalan-jalan lucu. sore aja. Iya, gitu. model lucu. Atau ini bisa kan roketnya ada di atas. Ini kan lu bisa pacaran Bisa kan. piknik di atas. Iya, bisa piknik di atas. Iya kan? Iya. Jadi ini lu bisa naik ya, cuman ini nggak ada tangga sih. Lu bisa naiknya dari samping lah kalau mau naik ke atas. Nah, kalau untuk fitur tadi, balik lagi ke fitur, kebetulan ini udah ada AC. Oke. Memang dari sananya udah ada AC. Ya, nggak separah itulah ya. Ya, AC-nya udah ada, dan AC-nya Suzuki tuh biasanya dingin sih, dingin banget sih. Dia dingin banget, dan tapi dia nggak ada head unit. Jadi dia dari benar-benar nggak ada lainnya audio. emang nggak ada. Nggak ada. Atau ini dicopot? Emang nggak ada, karena nggak memang ada. di door trimnya pun dia nggak ada speaker buat naruh speaker. Bahkan door trimnya tuh cuma kayak kartu tipis aja gitu. Oh, berarti sama kayak Katana. 2 dimensi sebenarnya. lah ya, 2 dimensi, masian ya, masih 2 dimensi. Si handle-nya cuma di baut doang gitu. Iya, yang handle-nya cuma kayak di baut doang sih. Ya ini sih mobil memang sebenarnya sangat simple ya, nggak ada head unit, nggak ada speaker, kayak M2 competition lah ya. Competition. Ada roll cage tapi di luar. Iya, ada roll cage tapi di luar. Ingat, yang buat manjat doang sih. Iya. Untuk mobil ini sih 4x4-nya masih jalan standar lah ya, 2 high, terus ada 4 low, 4 high. Ya untuk dipakai harian sih biasanya pasti kan 2 high ya, untuk pakai normal jadi kita RWD aja. Udah sih kelihatannya sih mobil ini segitu aja yang bisa dibahas sih, karena memang selebihnya sih memang karena lebih ke unik aja sih pakai mobil ini. Lucu buat overland mungkin ya. Lucu buat overland, atau sebenarnya banyak juga orang yang mungkin dimodifnya gaya-gaya Jepang kali ya. Mungkin pakai bemper JDM sama hood scoop yang samping ya. Ya, turbo ya kalau di Jepang. Iya, ya. turbo di sini kan. enggak, Di sini sayangnya enggak sih. Enggak, ya. Gitu ya, tapi nggak bisa dipakai kasas juga sih. Ya. Enggak sih, ini limbung banget sih. Beda. Ini mobil ini juga limbung banget sih, dipakai di tol bener-bener limbung. Dan kalau ngomongin ride quality, ya nggak enak. Ya, what do you expect sih? Ya nggak enak sih mobilnya. Cuman mungkin ya, better daripada Katana tapi ya, karena dia wheelbase lebih panjang kan, lebih stabil nggak sih? Katana sih iya kali ya, karena Mungkin Katana ya. lebih bumpy sih dibanding ini ya. Ini lebih better sih. Mungkin gua nggak tahu ya, terlepas emang bahannya diganti yang AT yang agak gedean tebel juga, apakah itu ngefek apa enggak. Tapi ya dibanding Katana, dibanding hardtop standar, Oh iya. masih enak ini sih kalau ride ya. Ini lu sebenarnya pakai dalam kota kalau jalan nggak rusak-rusak banget, ini more than enough sih. Ini udah oke banget sih. Dan ini sebenarnya pilihan yang cukup tepat sih kalau misalkan untuk investasi atau buat mainan yang tapi harganya memang kayaknya nggak bakal turun gitu loh. Karena sekarang sih gue lihat harganya lagi gila sih ya. Mungkin karena pengaruh Jimny baru juga ya. Range berapa tuh sekarang harganya? Range harganya sekarang kalau misalnya kan masih kategori bahan lah ya, bahan mungkin paling enggak di angka 150 kali ya sekarang ya, tahun 2004, 2005 gitu ya. Itu kan dalam kondisi bahan lah ya kita anggap ya. Mungkin kalau misalkan memang yang udah jadi, apalagi udah di-upgrade ya speknya ya. Kadang-kadang kan ada yang udah di-upgrade, mungkin pasang winch juga depannya. Settingan off-road, betul kan, settingan off-road. Atau memang benar-benar dia mungkin pakai off-road tipis, mungkin bannya pakainya mungkin yang BF Goodrich atau apa ya, pasti otomatis bakal beda lagi lah ya. Apalagi ya kalau misalkan pakai bumper JDM atau modifikasi ya. Mungkin itu bisa di atas 200 sih ya untuk sekarang. Iya cukup mahal sih cukup memang mahal. ya. Betul. Cuma mungkin karena ini kali ya, karena harga Jimny baru launching di Indo kan hype banget nih.
Iya kan, hype banget, udah nyampe 500 bahkan kan, dari on the road-nya aja 360 kalau nggak salah ya. Jadi sekarang udah di angka 500. Ya mungkin makanya ini jadi ikut ke bawah naik juga nih, karena heritage-nya dia. Heritage-nya ini Jimny kan, 4x4 bawaannya, dan kayaknya sih Suzuki udah nggak mungkin mau lah ya bikin mobil kayak gini lagi ya. Buat apa ya dibikin ya? Karena tanggung juga, iya, jadi baknya kecil, muat cuma 2 penumpang. Ya basically ini BMW Z3 lah. Sama lah, kursi cuma 2, bagasi kecil. Coupe, ya ini basically BMW Z3, tapi bisa off-road. Ya, Z3 bisa kemana aja. Iya, sama maintenance-nya nggak gitu mahal. Nah, kalau mengenai tips buat beli ya, buat kalian nih ceritanya yang kalau memang iseng-iseng nih pengen nih punya Jimny Caribbean gitu ya. Yang pasti sih tadi kalau misalkan memang mau ngarah ke originalitas sih harus cek STNK ya. Maksudnya STNK-nya, fakturnya kalau ada faktur lebih baik lagi pastinya. Itu kan tulisannya kan kalau nggak salah kan ada tulisannya CAR ya. Kodenya WKKR. Iya kan Caribbean, memang bukan SJ 413 yang Caribbean. Itu kalau ngomongin dari segi originalitas. Kedua mungkin lebih baik belinya mungkin yang punya histori yang jelas, dalam artian bukan bekas mobil tambang gitu ya, yang kerjanya keras nggak gitu ya. Mobilnya. Ya sebenarnya itu nggak jelek sih. Mungkin ada juga kan yang mobil pertambangan yang udah di overhaul lah ya, udah di overhaul, udah di restore ya kan. Betul. Gearbox. Cuman kan pasti kan ada aja ya, namanya juga kan di pertambangan pasti kan kerjanya lebih keras dibanding yang kayak mobil kayak gini cuman ke mall atau ke dalam kota kan, yang hampir nggak pernah dipakai 4x4-nya. Otomatis pasti bakal lebih capek. Tinggal semuanya balik lagi, tinggal tergantung ke harga belinya sih. Kalau harganya make sense, kondisinya make sense, oke lah, masih oke. Contohnya mungkin kalau tadi kita sempat bahas sebelum video ini kita bikin, sempat bahas ini ya, kayak kalau kita beli yang bekas tambang itu mungkin bisa kita restorasi, iya kan? Iya. Nah kalau restorasi itu ya kalau kalian buat ngecat body aja sama keropos, karena musuhnya mobil ini pasti kalau pertambangan sih karat dan keropos ya. Karena medannya di lumpur, mobilnya dijemur terus kan, ya pasti kan panas, basah, lama-lama pasti karat dan keropos. Dan ini ada baknya, jadi nampung air. Betul. Jadi mungkin konklusinya mendingan beli yang mahal tapi udah jadi, atau kalau mau cari bahan cari yang murah lalu bangun gitu ya. Tapi pasti effortnya banyak tuh kalau bangun gitu kan. Sebenarnya sih balik lagi ke preference ya, karena kan orang beda-beda. Kalau kalian memang nggak gitu suka ngebengkel, nggak gitu suka ngulik-ngulik nyari tahu spare part dan lain-lain, ya better lebih nabung bentar dan beli yang udah jadi sih, nggak apa-apa. Maksudnya kalau memang 200 kondisinya bagus, ya why not lah ya, lebih menghemat waktu dan nggak jadi beban pikiran gitu kan. Betul. Ya lu kalau misalnya lu punya istri juga kan lu nggak mungkin dimarahin kan, mobilnya paling nggak bagus, mobil bisa dipakai, iya, nggak dibengkel terus, betul ya. Tapi kalau misalkan lu memang on the budget tapi lu don't mind gitu, kalau misalkan lu harus extra effort kayak mesti restorasi mobilnya, ngulik-ngulik dan lain-lain, ya ini project car yang bagus sih sebenarnya ya. Jadi balik lagi sih optionnya mau kayak gimana. Oke, kalau gitu nanti kita saksikan episode selanjutnya, kita nantikan. See you lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Sip.